Pada akhir tahun 1930-an, pengalaman menaiki pesawat untuk perjalanan melintasi lautan sama sekali berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Para penumpang tidak harus mengantri di jalur keamanan atau berjalan di jembatan pesawat tanpa jendela yang entah kenapa selalu dipenuhi iklan klise HSPC yang aneh. Hanya aku, hanya London, entahlah. Sebagai gantinya, mereka berjalan di dermaga kayu di sebuah pelabuhan. Sebelum mereka bahkan meninggalkan dermaga, seorang pramugara dengan seragam rapi akan mengambil mantel tebal mereka dan mereka akan melangkah dari tanah yang kokoh ke badan pesawat mengapung yang berkilauan. Begitu di dalam, lingkungannya tidak dirancang untuk kapasitas maksimum, memaksakan sebanyak mungkin orang ke kursi ekonomi yang sempit. Semuanya dirancang untuk kenyamanan maksimal. Pesawat-pesawat ini memiliki ruang makan dengan 14 kursi yang sebenarnya, lengkap dengan taplak meja linen, gelas kristal, dan pelayan yang menyajikan hidangan beberapa menu. Dapur pesawat dipenuhi dengan 300 pon makanan segar hanya untuk satu perjalanan melintasi Atlantik. Ada ruang ganti terpisah, ruang santai untuk bersosialisasi, dan pada malam hari, kru melipat tempat tidur lipat untuk mengubah kabin menjadi kereta tidur di langit. Inilah Boeing 314 Clipper, pesawat terbang air yang sangat canggih dan glamor sehingga menjadi pesawat pertama yang membawa Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat membawa Franklin D. Roosevelt ke konferensi Casablanca pada tahun 1943. Ini mewakili momen singkat dalam sejarah ketika perjalanan udara bisa dibilang lebih nyaman daripada sekarang. Namun kenyamanan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Pada tahun 1939, tiket pulang pergi di Pan Am Clipper seharga $675, yang terdengar sangat masuk akal. Tapi untuk memberikan gambaran, jumlah itu kira-kira setara dengan harga sebuah rumah sederhana yang berdiri sendiri di Amerika Serikat pada saat itu. Pesawat-pesawat ini bisa dibilang merupakan puncak dari dunia penerbangan. Mereka adalah hotel terapung yang menghubungkan benua-benua pada masa ketika sebagian besar landasan pacu di daratan masih berupa lapangan rumput. Pesawat-pesawat itu tampak seperti solusi terbaik untuk perjalanan global, karena mereka bisa mendarat di mana saja selama ada air. Dan ya, air itu ada di mana-mana, bukan? Jadi, apa yang terjadi dengan mereka? Nah, ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab secara sekilas. Jika dunia ini sebagian besar terdiri dari air, seharusnya pesawat terbang air menjadi bentuk transportasi yang sempurna. Jadi, apakah mesin jet yang membuat mereka punah? Apakah mereka tidak aman? Apakah mereka menjadi terlalu mahal? Atau ada alasan yang lebih kompleks di sini? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu meluruskan istilah kita. Karena pesawat laut adalah istilah umum yang menyembunyikan beberapa perbedaan teknik yang penting. Secara garis besar, ada dua cara untuk mendaratkan pesawat di atas air, dan keduanya menghasilkan dua jenis mesin yang sangat berbeda, yaitu pesawat apung dan perahu terbang. Pesawat apung pada dasarnya adalah pesawat biasa, seringkali seperti Cessna atau de Havilland Beaver, yang dipasangi sepasang ponton logam besar sebagai pengganti roda. Badan pesawat tetap tinggi dan kering di atas ombak. Perahu terbang berbeda. Seperti namanya, badan pesawatnya adalah perahunya. Pesawat ini mendarat langsung di air dengan bagian bawahnya yang diperkuat. Meskipun nanti kita akan melihat beberapa pesawat apung di video hari ini, kita akan lebih banyak membahas tentang perahu terbang tipe lambung yang besar hari ini. Sekarang, jika Anda melihat lebih dekat pada lambung perahu terbang, Anda akan menyadari bahwa bentuknya tidak hanya seperti tabung halus seperti Boeing atau Airbus modern. Lambungnya dibentuk seperti bagian bawah speedboat berperforma tinggi. Fitur yang paling penting adalah sesuatu yang disebut sebagai step atau undakan. Jika Anda melihat profil lambungnya, ada lekukan yang jelas, semacam tekukan di bagian bawah sekitar setengah bagian ke belakang. Undakan itu adalah hasil rekayasa hidrodinamika. Ketika sebuah perahu terbang sedang diam, perahu itu mengapung cukup dalam di air. Saat pilot menambah tenaga untuk lepas landas, pesawat mendorong melalui air menciptakan hambatan besar. Namun seiring bertambahnya kecepatan, lambungnya dirancang untuk menghasilkan daya angkat hidrodinamis. Pesawat itu terangkat keluar dari air dan mulai meluncur di permukaan, hanya bertumpu pada bagian depan lambungnya saja. Ini disebut naik ke step, dan memungkinkan air terlepas dengan mulus dari lambung, mengurangi hisapan dan hambatan sehingga pesawat bisa cukup cepat untuk benar-benar terbang. Agar semuanya tidak terbalik, yang jelas penting saat kamu memacu perahu besar dengan harapan bisa terbang, kamu juga butuh stabilitas. Beberapa desain menggunakan pelampung di ujung sayap, tapi yang lain seperti Boeing 314 yang terkenal menggunakan sponson. Ini adalah struktur mirip sayap yang pendek dan tebal yang menonjol dari lambung di garis air. Mereka berfungsi sebagai penstabil di air dan juga menjadi platform naik turun penumpang yang praktis, jadi itu cukup bagus. Namun, semua arsitektur kelautan yang cerdas ini punya kelemahan besar. Hal-hal yang membuat perahu terbang sangat baik di air justru membuatnya buruk di udara. Lambung berbentuk V yang tajam itu menciptakan area permukaan ekstra dan hambatan udara.
Undakan pada bagian bawah lambung itu menciptakan turbulensi pada aliran udara. Struktur yang diperkuat dan berat yang dibutuhkan untuk menghantam ombak laut dengan kecepatan 80 mil per jam jelas sangat-sangat berat. Dari sudut pandang fisika murni, perahu terbang memang tidak efisien. Tapi pada tahun 1920-an dan 1930-an, kompromi itu benar-benar sepadan karena dunia saat itu memang sangat berbeda. Dunia sebelum ada landasan pacu. Oke, untuk memahami mengapa perahu terbang menjadi bentuk perjalanan jarak jauh yang dominan, kamu harus melihat dunia tahun 20-an dan 30-an bukan dari sudut pandang pilot, tapi dari sudut pandang seorang insinyur. Saat ini, kita menganggap biasa bahwa setiap kota besar memiliki ribuan hektar beton bertulang yang datar di pinggir kotanya. Tapi pada masa antar perang, hal itu sama sekali belum ada. Penerbangan masih beroperasi dari lapangan rumput, dan itu tidak masalah untuk pesawat biplane ringan yang membawa surat. Tapi jika Anda ingin membangun pesawat penumpang jarak jauh yang lebih berat dan mampu membawa 20 orang serta bertonton bahan bakar melintasi lautan, Anda membutuhkan landasan pacu yang sangat panjang dan sangat kuat. Membangun infrastruktur seperti itu jelas mahal dan sulit. Anda harus membeli tanahnya, Anda harus meratakan bukit-bukit, Anda harus mengeringkan beberapa rawa, Anda harus menuangkan jutaan ton beton. Di sisi lain, alam sebenarnya sudah menyediakan semua landasan pacu yang Anda butuhkan. Lautan, danau, sungai. Laut itu datar dan pada dasarnya ada di mana-mana. Saya rasa saya harus minta maaf kepada semua negara yang tidak punya laut di luar sana. Kalian punya danau kan? Logika ini sangat menggoda bagi negara-negara besar pada masa itu. Bagi Inggris, perahu terbang adalah perekat yang menyatukan kerajaan mereka. Mereka perlu memindahkan surat, diplomat, dan administrator kolonial antara London, India, Afrika, dan Australia. Melakukan ini dengan kapal uap memakan waktu berminggu-minggu. Melakukannya melalui udara memerlukan hak pendaratan dan infrastruktur di puluhan negara yang berbeda. Tetapi jika Anda menggunakan pesawat amfibi, infrastrukturnya sudah tersedia. Hampir setiap kota besar di Kekaisaran, dari Alexandria hingga Singapura hingga Sydney, adalah kota pelabuhan. Mereka sudah memiliki pelabuhan, mereka sudah memiliki petugas bea cukai, dan mereka sudah memiliki kru kapal. Hal ini mendorong pengembangan mesin seperti pesawat amfibi Short Empire. Dipesan oleh Imperial Airways dan Qantas, pesawat-pesawat ini dirancang khusus untuk menjadi tulang punggung Kekaisaran Inggris. Mereka mengangkut 24 penumpang siang atau 16 penumpang dengan tempat tidur, ditambah 1,5 ton surat, berpindah dari pelabuhan ke pelabuhan tanpa memerlukan satu pun landasan pacu aspal. Orang-orang Amerika yang dipimpin oleh Joan Tripp dari Pan Am yang ambisius, melihat logika yang sama tetapi menerapkannya untuk menaklukkan lautan. Mereka ingin melompati kapal uap untuk mendominasi jalur perdagangan Pasifik dan Atlantik. Hasilnya adalah bahwa bandara internasional pertama di dunia bukanlah pusat di daratan, melainkan terminal maritim. Contohnya Ross Bay di Sydney. Ketika dibuka pada tahun 1938 sebagai pangkalan pesawat amfibi, tempat itu secara efektif menjadi bandara internasional pertama Australia. Atau lihat Foynes di Irlandia. Selama beberapa tahun, desa pelabuhan kecil di muara Sungai Shannon ini menjadi pusat dunia penerbangan. Tempat ini menjadi gerbang Eropa bagi pesawat transatlantik Pan Am. Sebelum Heathrow atau JFK ada, pusat transit terpenting di dunia barat adalah dok basah di County Limerick. Dan pada saat itu, hal itu sangat masuk akal. Jika Anda sudah memiliki peradaban maritim dengan kapal dan pelabuhan, menambahkan pesawat yang bisa mengapung jauh lebih mudah daripada, Anda tahu, membangun jaringan landasan pacu beton di seluruh dunia dari awal. Tentu saja, seluruh model bisnis ini memang bergantung pada satu kondisi khusus, yaitu dunia tidak membangun landasan pacu tersebut. Begitu beton dituangkan, keunggulan terbesar pesawat amfibi langsung lenyap seketika. Dan Anda mungkin sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi pertama, era keemasan penuh kemewahan. Jika Anda ingin memahami puncak tertinggi era perahu terbang, Anda harus melihat satu mesin tertentu, yaitu Boeing 314 Clipper. Pada tahun 1935, Pan Am sudah terbang melintasi Pasifik dengan Martin M130 yang dikenal sebagai China Clipper. Tapi bagi bos Pan Am, Joan Tripp, itu saja belum cukup. Dia menginginkan sesuatu yang lebih besar. Dia ingin menggandakan muatan dan memiliki jangkauan yang cukup untuk menaklukkan baik Atlantik maupun Pasifik dengan tingkat kenyamanan yang membuat kapal pesiar mewah pun terlihat agak sempit. Boeing menjawab tantangan itu. Untuk mendapatkan daya angkat yang dibutuhkan bagi raksasa ini, mereka tidak memulai dari awal. Mereka mengambil sayap besar yang dirancang untuk pesawat pembom berat eksperimental XB-15 mereka. Sebuah sayap yang begitu tebal sehingga Anda bisa merangkak masuk ke dalamnya saat penerbangan untuk memeriksa mesin-mesinnya. Dan ya, pada sayap itu, mereka memasang badan pesawat bertingkat 2 yang benar-benar baru. Antara tahun 1938 dan 1941, hanya 12 pesawat raksasa ini yang dibuat. 9 diberikan kepada Pan Am, 3 diberikan kepada BOAC.
Tapi meskipun jumlahnya sedikit, mereka adalah keajaiban rekayasa. Kita sedang membicarakan sebuah pesawat dengan jangkauan 3.500 mil yang dibangun dari 50.000 bagian terpisah yang disatukan oleh 500 juta paku keling dan dilengkapi dengan 11 mil kabel listrik. Masuk ke dalam Boeing 314 seperti melangkah ke sebuah klub Art Deco. Badannya dibagi menjadi 11 bagian yang berbeda. Ada 5 ruang santai penumpang yang terpisah, ruang ganti pria dan wanita, dapur, ruang kru, dan ruang bagasi khusus. Pusat utamanya adalah ruang makan. Ruang makan itu dapat menampung 14 orang sekaligus, dan ini bukan sekedar pilihan ayam atau daging sapi yang disajikan di atas nampan plastik. Pelayan dengan jaket putih menuangkan anggur ke gelas kristal, sementara pesawat melaju di ketinggian 8.000 kaki. Untuk memberikan perbandingan modern, bayangkan Anda masuk ke dalam Airbus A320. Sekarang, cabut semua kursi tidak nyaman yang dipasang oleh Ryanair. Singkirkan juga semua kompartemen atas itu. Dan di dalam tabung kosong itu, pasanglah furniture lounge seperti yang Anda bayangkan Humphrey Bogart duduk sambil minum martini. Nah, Anda mulai mendapatkan gambaran tentang Clipper. Pada malam hari, pramugara akan melipat kursi dan menyiapkan ranjang, mengubah pesawat menjadi kabin tidur. Bahkan, ada kamar pengantin di bagian belakang. Sebuah kabin pribadi yang menjadi tempat favorit bagi VIP seperti Winston Churchill. Rute yang dilalui pesawat-pesawat ini terdengar lebih seperti novel petualangan daripada rencana penerbangan. Penerbangan melintasi Pasifik bukan hanya perjalanan 10 jam, melainkan Odyssey selama 6 hari. Anda akan berangkat dari San Francisco dan berpindah dari satu pulau ke pulau lain melintasi samudra. Honolulu, Midway, Pulau Wake, Guam, Manila, dan akhirnya Hong Kong. Anda tidak selalu berada di udara pada malam hari. Terkadang Clipper akan mendarat di sebuah laguna dan para penumpang akan dibawa ke hotel Pan Am di pulau tersebut untuk tidur di daratan sebelum melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Penerbangan transatlantik komersial pertama dari Amerika Serikat ke Eropa berlangsung pada bulan Juni 1939. Penerbangan ini membawa 17 penumpang dan 12 awak. Biayanya, seperti yang sudah disebutkan, adalah $675 untuk pulang pergi. Anda terbang dengan harga setara sebuah rumah. Tapi dengan harga itu, Anda menjadi bagian dari sejarah. Pada tahun 1943, Boeing 314 menjadi pesawat pertama yang mengangkut Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat, membawa Franklin D. Roosevelt ke konferensi Casablanca untuk bertemu Churchill. Karena ancaman kapal selam Jerman, Secret Service memutuskan bahwa jalur udara lebih aman daripada laut, memperkuat status Clipper sebagai cara utama untuk bepergian. Ketika Amerika Serikat sepenuhnya terlibat dalam Perang Dunia II, masa-masa indah itu berakhir. Militer mengambil alih Clipper. Penumpangnya pun berubah dari kaum sosialita menjadi para jenderal dan tentara. Dari akhir tahun 1941 hingga 1944, 12 pesawat ini terbang hampir 10 juta mil, berperan sebagai jembatan logistik berkecepatan tinggi bagi sekutu. Tapi tentu saja, semua itu bukannya tanpa harga yang harus dibayar. Lautan bisa sangat kejam bahkan terhadap kapal sekalipun. Pada tahun 1943, Yankee Clipper jatuh saat mencoba mendarat di Sungai Tagus di Lisboa. 24 orang tewas, termasuk koresponden perang Benjamin Robertson. Penyanyi Jane Freeman terluka parah, tapi dia selamat. Itu adalah pengingat yang brutal bahwa di balik semua kemewahan, pesawat-pesawat ini tetaplah mesin yang relatif rapuh yang mendarat di permukaan yang, seperti yang kita tahu, selalu bergerak. Pada saat perang berakhir tahun 1945, pesawat Clipper yang masih bertahan telah menempuh jutaan mil. Namun peran yang mereka turut perjuangkan justru membuat teknologi penerbangan melompat maju beberapa dekade. Pada tahun 1946, raksasa-raksasa mewah yang bergerak lamban itu sudah dianggap sebagai dinosaurus. Dunia sudah siap menyambut kecepatan. Dan Clipper akan segera tertinggal. Kapal-kapal Kekaisaran Inggris. Sementara orang Amerika membangun Clipper raksasa untuk menaklukkan lautan lepas, orang Inggris mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka perlu menyatukan sebuah kekaisaran yang membentang seperempat dunia. Jawaban mereka adalah Short S-23 Empire Flying Boat, dipesan pada pertengahan tahun 1930-an untuk Imperial Airways. Namanya cukup keren. Ini adalah perahu kelas C, kapal pesiar terbang milik kekaisaran. Mereka lebih kecil dari Boeing 314, tapi apa yang kurang dari segi ukuran, mereka tutupi dengan efisiensi yang berkelas. Mereka dirancang untuk membawa sekitar 24 penumpang siang hari atau hanya 16 penumpang di tempat tidur bersama dengan 1,5 ton surat. Deskripsi interior dari masa itu hampir lucu karena kemewahannya. Materi pemasaran membanggakan, kutip, ruang tamu paling mewah yang pernah disiapkan di sebuah pesawat. Dan mereka menggunakan kata ruang tamu di sana, bukan kabin. Ada kabin merokok, dek untuk berjalan-jalan, dan dapur pramugara untuk memastikan teh selalu panas. Jaringan ini mengubah perjalanan global dan tidak ada tempat yang lebih merasakannya selain di Australia. Jika Anda pergi ke Sydney hari ini, Anda mungkin akan terbang ke Bandara Kingsford Smith di tepi Teluk Botany.
Namun pada tahun 1938, bandara internasional pertama Australia adalah perairan berkilauan di Pelabuhan Sydney, tepatnya di Ross Bay. Pada tanggal 5 Juli 1938, era keemasan, penerbangan Australia secara resmi dimulai. Inilah awal dari rute kanguru yang terkenal, satu lagi nama yang keren. Perjalanan dari Sydney ke London memakan waktu 9 hari. Ini terdengar sangat melelahkan bagi kita, tapi kamu harus ingat bahwa alternatifnya adalah perjalanan dengan kapal uap yang memakan waktu 6 minggu. Qantas menerbangi rute Sydney-Singapura dalam 3 hari, dan Imperial Airways melanjutkan perjalanan jarak jauh ke London. Tapi mari kita perjelas siapa sebenarnya yang benar-benar menempati 16 tempat tidur itu. Ini bukanlah transportasi massal. Daftar penumpangnya pada dasarnya adalah daftar pejabat kolonial, politisi berpangkat tinggi, taipan perusahaan, dan orang-orang kaya biasa. Tarifnya sangat mahal. Kamu tidak terbang di rute ini untuk menghemat uang, kamu terbang untuk menghemat waktu. Dan kamu membayar sangat mahal untuk itu. Jika maskapai berbiaya rendah, saat ini pada dasarnya adalah bus terbang, maka pesawat kekaisaran adalah gerbong Pullman terbang, lengkap dengan pelayan pribadi. Mereka adalah wujud tertinggi dari kekuatan Inggris sebelum perang. Lambat, nyaman, dan khusus untuk kalangan elit. Foynes, sebuah desa di pusat dunia. Mungkin tidak ada simbol yang lebih baik dari era singkat yang aneh ini selain desa Foynes di Muara Shannon, Irlandia. Untuk waktu singkat antara tahun 1937 dan 1945, pelabuhan kecil dan tenang ini menjadi pusat dunia penerbangan. Karena pesawat amfibi tidak bisa langsung terbang dari New York ke London dalam satu kali perjalanan dengan muatan yang layak secara komersial, mereka membutuhkan tempat persinggahan, dan Foynes adalah tempat itu. Tempat ini menjadi terminal Eropa bagi para raksasa transatlantik. Pada Juli 1939, Yankee Clipper milik Pan Am mendarat di pelabuhan, menyelesaikan penerbangan penumpang komersial pertama dari Amerika Serikat ke Eropa. Pesawat itu membawa 17 penumpang dan 12 awak. Mereka telah membayar $337 untuk tiket sekali jalan ke sebuah desa yang sampai baru-baru ini paling dikenal karena impor batu baranya. Namun selama beberapa tahun itu, Foynes menjadi persinggahan kosmopolitan. Ada bintang film, diplomat, pengungsi, dan mata-mata yang semuanya melewati gedung terminal kecil yang sama. Juga fakta menarik atau mungkin legenda menarik. Ceritanya, pada suatu malam musim dingin yang sangat buruk, sebuah penerbangan kembali karena cuaca buruk. Para penumpangnya kedinginan, lelah, dan basah kuyup. Koki di restoran terminal, Joe Sheridan, memutuskan mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada teh. Jadi, dia membuat kopi, menambahkan gula dan whisky, lalu menuangkan sedikit krim di atasnya. Seorang penumpang Amerika bertanya, itu minuman apa? Dan Joe Sheridan kabarnya menjawab, itu kopi Irlandia. Seperti yang kita bilang, mungkin hanya sebuah legenda. Sekarang, untuk sesaat, ini terasa seperti masa depan perjalanan yang akan bertahan lama. Kapal terbang yang mewah bersandar di pelabuhan yang menawan, menghangatkan para penumpangnya dengan whisky. Namun masa keemasan ini hanya bertahan sedikit lebih dari 1 dekade. Perang yang sama yang membawa para VIP ke Foynes akan mengindustrialisasi penerbangan dengan cara yang akan menghapuskan perahu terbang dari peta. Perang membuat mereka menjadi andalan yang tak tergantikan, tetapi juga menanam benih kehancuran mereka. Perang. Kuda kerja dalam bahaya. Ketika perang pecah pada tahun 1939, dunia perahu terbang Empire yang berkilau dan serba mewah sedikit berubah. Militer Inggris mengambil desain dasar dari pesawat sipil Short Empire, memperdalam lambungnya, menambahkan ruang bom, dan melengkapinya dengan senapan mesin. Hasilnya adalah Short Sunderland. Jika pesawat Empire adalah hotel terbang, maka Sunderland adalah benteng terbang yang kebetulan bisa mengapung. Mulai beroperasi pada tahun 1938, lebih dari 700 pesawat ini dibangun. Digunakan oleh RAF dan Angkatan Udara Sekutu, tidak hanya selama Perang Dunia Kedua, tetapi juga hingga akhir tahun 50-an. Mereka secara unik disesuaikan dengan kenyataan pahit patroli maritim. Karena misi-misi ini seringkali melibatkan patroli di Atlantik selama 10 hingga 13 jam tanpa henti. Sunderland mempertahankan tingkat kenyamanan yang tak mungkin ditemukan di Lancaster atau B-17. Pesawat ini memiliki dapur dengan 2 kompor minyak tanah untuk memasak makanan hangat, serta tempat tidur untuk kru yang sedang tidak bertugas beristirahat. Bahkan pesawat ini dilengkapi dengan toilet Yacht-Star Porcelain Flush dan bengkel kecil di dalam pesawat, sehingga teknisi penerbangan bisa membuat suku cadang dan memperbaiki peralatan saat misi berlangsung. Cukup keren. Tapi jangan biarkan toilet porselen itu menipumu. Ini jelas-jelas sebuah senjata. Sunderland dilapisi baja tebal dan dipenuhi menara pertahanan di bagian hidung, ekor, dan atas pesawat. Pesawat ini sangat sulit dijatuhkan, sehingga pilot Luftwaffe Jerman menjulukinya sebagai Fliegendes. Bahasa Jerman kenapa panjang sekali? Stachel-Schwein mungkin. Atau dalam bahasa Inggris, Flying Porcupine, yang seharusnya langsung saya gunakan saja. Sunderland menjadi momok bagi armada U-boat.
Pada Juli 1940, sebuah RAF Sunderland mencatatkan penenggelaman U-boat pertamanya tanpa bantuan. Sepanjang perang, mereka terbang tanpa henti dalam misi-misi melelahkan di atas lautan hitam Atlantik Tengah, mencari jejak khas dari periskop. Mereka menyelamatkan awak kapal dagang yang ditorpedo dari Laut Utara yang membeku, mendarat di gelombang besar yang bisa saja mematahkan badan pesawat yang lebih lemah menjadi dua. Mereka adalah tulang punggung dalam pertempuran Atlantik, membuktikan bahwa pesawat amfibi bisa menahan kerusakan yang akan membuat pesawat lain tidak bisa terbang. Jadi, sementara Inggris memiliki Sunderland yang besar, Amerika memberikan sekutu pesawat PBY Catalina. Catalina adalah pisau serbaguna dalam perang tersebut. Lebih kecil, lebih lambat, tapi tetap sangat tangguh. Pesawat ini digunakan untuk segala hal, mulai dari mengawal konvoi hingga menjemput Edmund dari Samudra Pasifik. Tapi peran paling legendaris Catalina bukanlah dalam pertempuran. Itu adalah jalur rahasia yang dikenal sebagai layanan Double Sunrise. Pada tahun 1943, gerak maju Jepang di Asia Tenggara telah memutuskan jalur udara antara Inggris dan Australia. Rute Kanguru pun terhenti. Untuk menjaga komunikasi penting tetap berjalan, Qantas membangun kembali jalur tersebut menggunakan Catalina, terbang di rute rahasia antara Ceylon, yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka, dan Australia Barat. Ini adalah penerbangan komersial non-stop terpanjang dalam sejarah dengan selisih yang sangat besar. Jaraknya lebih dari 3.500 mil melintasi Samudra Hindia. Catalina tersebut begitu kelebihan muatan bahan bakar sehingga mereka harus melepas semua barang lainnya. Tidak ada kursi mewah, tidak ada peredam suara, dan hampir tidak ada kapasitas muatan selain surat diplomatik dan 3 penumpang yang sangat berdesakan. Penerbangan tersebut secara rutin berlangsung antara 30 hingga 33 jam tanpa henti. Dan itu berarti 33 jam di dalam tabung logam yang bising, tanpa tekanan udara, yang terus bergetar dan tidak pernah terbang jauh di atas 5.000 kaki. Karena mereka harus menjaga senyap radio untuk menghindari pesawat tempur Jepang, tidak ada bantuan navigasi sama sekali. Para kru menavigasi dengan melihat bintang-bintang di malam hari dan menggunakan navigasi duga di siang hari, melintasi turbulensi di atas lautan gelap dengan perang di kedua sisi mereka. Dan layanan ini mendapatkan namanya karena penerbangannya begitu lama sehingga para penumpang dan kru akan melihat matahari terbit 2 kali sebelum mereka akhirnya mendarat. Mereka yang berhasil selamat dari cobaan itu diberikan sertifikat keanggotaan ke Ordo Rahasia Matahari Terbit Ganda. Ini tetap menjadi salah satu prestasi ketahanan terbesar dalam sejarah penerbangan. Sebuah bukti tentang apa yang bisa Anda lakukan dengan pesawat amfibi ketika Anda benar-benar tidak punya pilihan lain. Namun, kita sebaiknya tidak terlalu meromantisasi hal ini. Perang juga secara brutal memperlihatkan kerentanan mesin-mesin ini. Tingkat kehilangan pesawatnya sangat tinggi. Pada tahun 1945, ketiga Martin M130 China Clippers yang terkenal, pesawat-pesawat yang telah merintis rute khusus itu, semuanya sudah tidak ada. 1 hilang tanpa jejak, 1 menabrak gunung, dan 1 hancur saat mendarat. Kecelakaan Yankee Clipper yang terkenal di Lisbon juga menjadi catatan kelam lainnya. Kamu tahu, saat kamu mendaratkan benda logam seberat 40 ton di atas air dengan kecepatan 80 mil per jam, margin kesalahannya benar-benar sangat tipis. Menabrak ombak atau batang kayu yang terendam itu tidak seperti mengenai lubang di jalan. Itu, benar-benar buruk. Pada akhir perang, kapal terbang telah membuktikan diri mereka sebagai penyelamat, pembom, kurir, dan kapal penyelamat. Mereka telah melakukan semua yang diminta dari mereka. Namun, perang juga telah mengubah dunia dengan cara yang akan membuat keberadaan mereka benar-benar menjadi sangat sulit. Infrastruktur planet ini telah berubah, dan kapal terbang akan segera menjadi pahlawan tanpa rumah. Raksasa pasca perang dan kemunduran yang lambat. Jika era sebelum perang adalah masa keemasan, maka periode segera setelah perang adalah zamannya dinosaurus. Itu adalah masa ketika para insinyur mungkin mabuk oleh ambisi mereka sendiri melihat dunia yang sedang berubah dan berkata, tidak, tidak, tidak. Yang benar-benar kita butuhkan hanyalah kapal yang lebih besar, teman-teman. Ekspresi tertinggi dari penolakan ini adalah Saunders Roe SR-45 Princess. Diterbangkan pada awal tahun 50-an. Princess adalah kapal terbang berbahan logam terbesar yang pernah dibuat. Itu adalah mesin dengan keindahan dan kompleksitas yang luar biasa. Pesawat ini memiliki badan pesawat bertekanan ganda, ekor 3 yang besar, dan rentang sayap yang bisa menaungi sebuah desa kecil. Untuk mengangkat monster ini dari air, digunakan 10 mesin turboprop Bristol Proteus. Pesawat ini dirancang untuk menjadi kapal mewah terbaik untuk perjalanan melintasi Atlantik, membawa lebih dari 100 penumpang dalam kenyamanan kabin bertekanan. Tapi ada sedikit masalah. Pada saat Princess melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1952, dunia yang menjadi tujuan pembuatannya sudah tidak ada lagi. Selama perang, dunia penerbangan telah berubah. Bandara dengan landasan pacu beton yang panjang bermunculan di mana-mana. Pesawat jet penumpang baru seperti de Havilland Comet lebih cepat, terbang lebih tinggi, dan tidak membutuhkan permukaan air untuk mendarat.
Princess adalah solusi untuk sebuah masalah, yaitu di mana kita mendaratkan pesawat besar yang sebenarnya sudah terpecahkan oleh beton. 3 rangka pesawat dibangun. Tidak satu pun dari pesawat itu pernah membawa penumpang yang membayar. Pesawat-pesawat itu hanya disimpan begitu saja di gudang, sementara calon pembeli memeriksanya. Meskipun sebenarnya tidak ada bannya, karena memang itu inti dari pesawat ini. Ada rumor tentang jalur nuklir, rumor tentang ketertarikan Angkatan Laut Amerika Serikat, tapi tidak ada yang benar-benar terjadi. Pada saat tawaran serius akhirnya muncul beberapa tahun kemudian, udara lembab Inggris sudah membuat pesawat-pesawat itu rusak. Karat telah menggerogoti badan pesawat yang menganggur, membuatnya tidak aman. Ketiganya pun akhirnya dibesituakan. Seperti yang dicatat oleh seorang penulis penerbangan pada saat itu, era kapal terbang telah berakhir. Dan kita tidak bisa membicarakan para raksasa tanpa sedikit menyinggung Howard Hughes. H-4 Hercules yang lebih dikenal sebagai Spruce Goose. Sedikit catatan, saya pernah duduk di kursi kapten pesawat itu. Rasanya luar biasa. Itu benar-benar sangat besar. Bukan kursi kaptennya, itu kursi berukuran biasa. Maksud saya, pesawatnya. Pesawat itu bahkan lebih besar dari Princess. Sebagian besar terbuat dari kayu dan hanya terbang sekali saja, sekitar 1 menit pada tahun 1947. Ini adalah simbol utama dari era ini. Sebuah pencapaian rekayasa yang luar biasa dan memecahkan rekor, namun benar-benar sepenuhnya tidak relevan begitu pesawat itu meninggalkan air. Pada tahun 50-an, membangun kapal terbang raksasa seperti meluncurkan kapal laut berbahan bakar batu bara yang sangat besar. Tepat saat pesawat jet dan kapal kontainer pertama mulai muncul di Cakrawala. Maksud saya, Anda bisa mengagumi keahliannya, tapi Anda mungkin tidak ingin berinvestasi di dalamnya. Namun kapal terbang tidak langsung lenyap begitu saja. Pesawat itu hanya mundur ke pinggiran peta. Sementara para raksasa gagal, para penyintas perang tetap bertahan. Sejumlah pesawat militer Short Sunderlands diubah menjadi pesawat penumpang sipil yang dikenal sebagai Hythe dan Sandringham. Menara senjatanya dilepas, dipasangi kursi yang nyaman, dan dioperasikan di rute-rute di mana landasan pacu masih langka. Mereka menjadi legenda di Pasifik Selatan. Maskapai seperti Teal, Tasman Empire Airways Limited menerbangkan pesawat-pesawat ini antara Australia dan Selandia Baru, serta ke pulau-pulau terpencil seperti Tahiti dan Fiji hingga tahun 60-an dan 70-an. Di wilayah-wilayah Pasifik ini, di mana membangun landasan pacu di atol karang pada dasarnya mustahil, pesawat laut masih menjadi raja. Namun di arus utama, masa kejayaan mereka telah berakhir. Di Ross Bay, Sydney, masa keemasan yang dimulai dengan begitu meriah pada tahun 1938, secara efektif telah berakhir pada awal 1950-an. Pesawat darat yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien mengambil alih rute bergengsi ke London, meninggalkan pesawat laut untuk berkeliling di pulau-pulau. Jadi, jika pesawat itu masih cukup berguna untuk bertahan di Pasifik, mengapa mereka benar-benar menghilang dari dunia penerbangan utama? Mengapa kita tidak mendarat di Sungai Hudson hari ini? Apa sebenarnya yang membuat pesawat laut punah? Oke, jadi kita sudah mengetahui bahwa pesawat laut itu glamor, berjasa di masa perang, dan kadang-kadang cukup menakutkan. Sejauh ini, kita sudah mengetahui bahwa mereka bisa mendarat di mana saja dan bahwa mereka adalah puncak kemewahan. Tapi jika kamu pergi ke bandara hari ini, kamu akan menyadari bahwa hampir tidak ada lagi pesawat laut. Untuk memahami alasannya, kita harus melihat senjata pembunuhnya, atau lebih tepatnya, banyak senjata pembunuh. Karena ini adalah kematian akibat banyak faktor kecil yang melibatkan infrastruktur, fisika, kimia, dan juga realitas ekonomi yang keras. Sekarang, pembunuh pertama dan paling jelas adalah landasan pacu. Ingat, seluruh keberadaan pesawat laut didasarkan pada anggapan bahwa membangun jalur beton panjang dan datar di seluruh dunia itu mustahil atau terlalu mahal. Pada tahun 1935, hal itu memang benar, tapi kemudian datanglah hal sepele bernama Perang Dunia Kedua. Keunggulan utama pesawat laut yaitu tidak membutuhkan landasan pacu, hilang begitu saja dalam 6 tahun. Sebuah ungkapan yang sering diulang dalam sejarah penerbangan merangkum semuanya dengan sempurna. Perang membangun landasan pacu dengan pesawat pengebom. Tetapi begitu perjanjian damai ditandatangani, landasan pacu itu tiba-tiba tersedia untuk pesawat penumpang. Mengapa repot-repot mendarat di pelabuhan dan harus berurusan dengan pasang surut serta kapal penghubung jika Anda bisa mendarat di bandara besar yang hanya 5 mil dari pusat kota? Lalu ada masalah fisika, dan masalah utamanya di sini adalah gaya hambat. Ketika suatu benda bergerak melalui air, benda itu akan menghasilkan gelombang, yaitu gelombang di haluan dan gelombang di buritan. Saat Anda mempercepat, gelombang-gelombang ini menjadi jauh lebih besar. Pada akhirnya, Anda mencapai sesuatu yang disebut kecepatan lambung, di mana panjang gelombang sama dengan panjang lambung kapal Anda dan hambatan meningkat drastis. Pada dasarnya, Anda terjebak di lubang buatan Anda sendiri. Untuk bisa melaju lebih cepat dari ini, Anda harus meluncur di atas permukaan air. Anda harus mengangkat lambung kapal ke atas permukaan air. Inilah alasan mengapa flying boat memiliki undakan pada lambung seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Undakan itu memutus daya hisap dan memungkinkan pesawat meluncur di permukaan air seperti speedboat,
dan itu sangat bagus untuk lepas landas. Tapi itu benar-benar tidak berguna saat Anda sedang terbang. Bayangkan saja seperti ini. Anda mencoba berlari sprint sambil mendorong bak mandi besi cor di dalam kolam renang. Anda bisa merancangnya agar bak mandi itu bisa meluncur di atas air jika Anda mendorongnya cukup cepat. Tapi begitu Anda mengangkatnya keluar dari air dan mencoba berlari dengannya, ya, Anda tetap saja membawa bak mandi, bukan? Di udara, lambung berbentuk perahu itu adalah bencana. Itu besar dan tidak aerodinamis. Bentuk V yang tajam yang membelah ombak itu menciptakan area permukaan ekstra, yang berarti hambatan gesekan permukaan. Undakan yang membantu saat lepas landas itu di udara menciptakan kantong turbulensi di belakangnya. Sponson atau pelampung ujung sayap yang dibutuhkan untuk stabilitas hanya menambah hambatan lagi dan lagi. Dan kemudian ada masalah kimia. Mengoperasikan mesin aluminium berkinerja tinggi di air asin benar-benar mimpi buruk. Air asin menggerogoti kulit aluminium, membuat kabel kontrol macet, dan merusak hampir semua bagian. Beban perawatan untuk flying boat jauh lebih tinggi dibandingkan pesawat darat. Anda harus mencucinya terus-menerus. Anda harus memeriksa lambungnya dari korosi setiap kali bersentuhan dengan air. Kita melihat hal ini pada prototipe Saunders Roe Princess. Pesawat-pesawat itu bahkan tidak pernah terbang dalam layanan, tetapi hanya dengan disimpan saja, udara lembab dan asin membuat rangka pesawat berkarat sampai akhirnya hanya menjadi besi tua. Bahkan saat ini, pesawat pemadam kebakaran modern seperti Canadair CR415 harus dibangun dengan material tahan korosi yang mahal dan memerlukan proses pencucian yang ketat secara rutin. Pembunuh keempat adalah lingkungannya sendiri. Lautan itu sendiri bukanlah landasan pacu yang bisa diandalkan. Landasan beton itu bisa diprediksi, permukaannya halus, Anda bisa mengeringkannya, Anda bisa memasang lampu di atasnya, Anda bisa membersihkan salju darinya. Panjangnya tetap sama, hari ini sama seperti kemarin. Dengan air, semua itu tidak berlaku. Operasi pesawat terbang laut sangat dibatasi oleh kondisi laut, tinggi gelombang, dan alun laut. Jika gelombangnya terlalu tinggi, Anda tidak bisa lepas landas. Jika alun lautnya terlalu kuat, Anda tidak bisa mendarat. Anda mungkin terbang 3.000 mil melintasi Atlantik hanya untuk menemukan bahwa pelabuhan di Foyne sedang bergelora dengan ombak setinggi 6 kaki dan Anda tidak bisa mendarat. Desain modern seperti amfibi AG600 milik Tiongkok yang sangat besar dipuji karena mampu beroperasi di ombak setinggi hingga 2 meter. Dan itu terdengar mengesankan sampai Anda menyadari bahwa di lautan lepas, ombak setinggi 2 meter hanyalah kondisi yang biasa saja. Tapi faktor terakhir yang benar-benar menjadi penentu, yang benar-benar mematikan adalah faktor ekonomi. Pada akhirnya, penerbangan adalah sebuah bisnis. Model pesawat terbang laut dibangun atas dasar kelangkaan dan kemewahan. Boeing 314 mengangkut 74 orang atau 40 orang jika memakai tempat tidur. Pesawat ini melaju dengan kecepatan sekitar 150 mil per jam. Pesawat ini membutuhkan kru yang sangat banyak, membakar bahan bakar dalam jumlah besar, bahkan berton-ton, dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke tujuan manapun. Pesawat darat pasca perang seperti Lockheed Constellation, DC-6, dan akhirnya jet seperti Boeing 707 membalikan keadaan. Pesawat-pesawat itu membawa lebih banyak penumpang, terbang 2 kali lebih cepat, dan melakukannya dengan hambatan udara yang jauh lebih sedikit. Kecepatan itu menghasilkan uang. Jika sebuah jet bisa terbang dari New York ke London dalam 7 jam, pesawat itu bisa langsung kembali dan terbang pulang di hari yang sama. Sebuah pesawat terbang laut membutuhkan waktu 20 jam dan harus tertambat selama berhari-hari. Maskapai penerbangan beralih dari menjual beberapa tiket ultra mewah untuk kalangan elit menjadi menjual ratusan tiket kelas ekonomi untuk kalangan menengah. Pesawat terbang laut dioptimalkan untuk model pertama, namun sangat buruk untuk model kedua. Mereka adalah Concorde pada tahun 1930-an. Benar-benar mesin yang luar biasa. Keberhasilan rekayasa yang sesungguhnya dan simbol kebanggaan nasional, tetapi pada akhirnya mereka tidak mampu bertahan di industri yang menjadi terobsesi dengan biaya per kursi per mil yang tersedia. Dan jangan lupakan faktor-faktor non-teknis, mode, dan politik. Pada tahun 50-an, modern berarti pesawat jet ramping di bandara baru yang menyilap dengan terminal kaca yang indah. Sebuah kapal besar yang merapat di dermaga basah terasa seperti masa lalu. Korosi. Lahan tepi laut di kota-kota besar menjadi sangat berharga untuk properti, bukan untuk terminal pesawat laut yang bising. Para tetangga tidak ingin 4 mesin radial meraung di ketinggian rendah. Mereka ingin pesawat-pesawat itu berada di bandara, jauh dari pusat kota. Jadi, kapal terbang laut kehilangan satu-satunya keunggulan besarnya, yaitu tidak membutuhkan landasan pacu. Sementara semua kekurangannya tetap ada, hambatan udara, berat, korosi, dan ketergantungan pada cuaca. Pesawat itu memasuki era di mana kecepatan dan efisiensi menjadi yang utama, sementara yang dimilikinya hanyalah kemewahan dan nostalgia. Para penyintasnya, pesawat amfibi dan kapal terbang modern.
Tapi kapal terbang laut sebenarnya tidak benar-benar punah. Ia hanya berganti profesi. Ia melepas tuksedonya, mengenakan rompi pekerja, dan mulai bekerja di tempat-tempat yang masih belum memiliki landasan pacu, seperti hutan yang terbakar dan lautan yang diperebutkan. Jika Anda ingin melihat kapal terbang laut beraksi hari ini, Anda tidak pergi ke terminal mewah di New York. Anda pergi ke lokasi kebakaran hutan di Mediterania atau Amerika Utara. Ini adalah ranah kerja sebuah pesawat yang disebut Super Scooper, khususnya Canadair CL415. Dirancang pada tahun 90-an sebagai pemadam kebakaran khusus, mesin ini benar-benar luar biasa. Ia tidak mendarat untuk mengisi tangkinya. Ia melakukan touch and go di permukaan air. Pilot menerbangkan pesawat turun ke danau atau laut dengan kecepatan sekitar 70 knot, meluncur di atas ombak, sementara alat penyedot di dalamnya mengambil lebih dari 6.000 liter air atau sekitar 1.600 galon, hanya dalam 12 detik. Kemudian mesinnya dipacu, pesawat naik, dan menjatuhkan muatan air itu langsung ke atas api. Sekitar 95 pesawat ini telah dibuat dan digunakan di Prancis, Italia, Yunani, dan negara-negara lainnya. Pesawat ini sangat efektif, sehingga di Havilland Kanada saat ini sedang mengembangkan penerus modernnya, yaitu DHC-515 Firefighter. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik dan sistem yang diperbarui, dan mesin barunya dirancang untuk melakukan 70 hingga 80 kali menjatuhkan muatan air dalam satu misi selama 4 jam. Rencananya, pesawat ini akan mulai terbang pada tahun 2027 dengan pengiriman dimulai pada tahun 2028. Membuktikan bahwa ketika dunia sedang terbakar, landasan pacu terbaik tetaplah danau terdekat. Dan jika kalian ingin video tentang pesawat-pesawat itu, karena saya juga ingin, kemungkinan besar kami akan tetap membuatnya, beritahu saya di kolom komentar di bawah. Tapi jika orang Kanada membangun pesawat pekerja keras, orang Tiongkok membangun monster. Pada tahun 2025, perusahaan industri penerbangan Tiongkok atau Avic menerima sertifikat tipe untuk AG600 Kunlong. Pesawat ini sangat besar, dengan berat lepas landas lebih dari 53 ton dan bentang sayap hampir 39 meter, ukurannya kira-kira sebesar Boeing 737 atau Airbus A320. Tiongkok memposisikan pesawat ini sebagai pesawat amfibi operasional terbesar di dunia. Astaga, seukuran Boeing 737. Itu pesawat besar yang mendarat di danau. Meskipun bisa berfungsi sebagai water bomber yang mampu mengambil 12 ton air, nilai utamanya adalah strategis. Pesawat ini dirancang untuk pencarian dan penyelamatan maritim dan yang terpenting untuk berpatroli di perairan luas yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Pesawat ini dapat beroperasi di laut dengan gelombang setinggi 2 meter, memungkinkannya memasok pulau-pulau terpencil atau menyelamatkan pelaut yang berada jauh di luar jangkauan helikopter. Ini adalah bukti bahwa dalam peran yang sangat spesifik, kapal terbang besar masih masuk akal. Di sisi lain, kapal terbang telah menemukan kehidupan kedua sebagai mainan paling mewah. Perusahaan seperti Icon Aircraft telah membangun lebih dari 200 unit amfibi A5 light sport mereka. Pesawat-pesawat ini bukan soal efisiensi atau jarak tempuh, mereka hanya soal kesenangan. Mereka adalah jet ski di langit, dirancang untuk membiarkan pilot akhir pekan mendarat di teluk yang tenang untuk piknik sebentar. Pada ukuran seperti ini, hambatan dan berat tambahan tidak terlalu berpengaruh karena kamu tidak berusaha mencari keuntungan, kamu hanya ingin bersenang-senang. Dan sesekali, masa lalu kembali untuk mengingatkan kita betapa mengagumkannya para raksasa tua itu sebenarnya. Baru-baru ini, Philippine Mars, salah satu perahu terbang era Perang Dunia II terakhir yang masih bertahan, melakukan penerbangan terakhir yang menarik perhatian ke Teluk San Francisco dalam perjalanannya menuju masa pensiun di Museum Udara dan Antariksa Pima. Menyaksikan Leviathan sepanjang 117 kaki dan seberat 76.000 pon ini melaju di pelabuhan modern adalah pengalaman yang terasa tidak nyata. Jadi, apakah ini berarti kita sedang berada di ambang kebangkitan perahu terbang? Apakah kita akan meninggalkan landasan pacu dan kembali ke romantisme pelabuhan? Ya, kamu mungkin sudah bisa menebak, jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Tapi idenya memang sedikit kembali, hanya saja dalam bentuk yang sangat aneh dan sangat modern. Inilah konsep Sea Glider yang dipelopori oleh perusahaan seperti Regent. Ini bukan perahu terbang seperti di tahun 1930-an. Mereka semua adalah kendaraan listrik yang memanfaatkan sesuatu yang disebut ground effect. Mereka beroperasi secara eksklusif di atas air dalam 3 mode. Pada kecepatan rendah, mereka mengapung di atas lambung seperti perahu. Saat mereka mempercepat, mereka naik di atas hidrofoil membelah ombak. Dan pada kecepatan tinggi, mereka terangkat sepenuhnya terbang di atas bantalan udara hanya beberapa meter di atas permukaan. Dan idenya cukup cerdas. Ini menggabungkan kecepatan pesawat dengan kenyamanan perahu. Anda tidak membutuhkan landasan pacu, Anda hanya perlu dermaga. Ini seperti mengambil konsep asli pesawat amfibi dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Kami menerima bahwa hukum fisika menghukum kami karena mencoba terbang tinggi dengan lambung berat yang pada dasarnya adalah perahu. Jadi, kami tidak akan terbang tinggi. Kita akan melaju dengan cepat dan murah, tepat di atas permukaan air.
Tapi lihat, mari kita realistis. Apakah ini akan menggantikan Boeing 777 atau Airbus A350? Tidak, jelas tidak. Pasar perjalanan jarak jauh di atas laut sepenuhnya didominasi oleh jet, dan itu memang ada alasannya yang sangat bagus. Skala ekonomi, kecepatan, dan efisiensi luar biasa dari jaringan bandara global memang sangat luar biasa. Kamu tidak akan melihat kembali masa-masa ketika butuh 6 hari untuk menyeberangi Samudra Pasifik, tidak peduli seberapa bagus taplak meja linennya. Namun, pesawat jenis flying boat tidak akan hilang. Pesawat itu hanya menempati cerup permanen yang sangat penting. Seiring perubahan iklim yang memburuk dan kebakaran hutan yang semakin parah, permintaan untuk pesawat pemadam amfibi seperti DHC-515 hanya akan semakin meningkat. Ketika kota-kota pesisir semakin padat dan bandara semakin penuh sesak, gagasan untuk melewati landasan pacu dan mendarat langsung di pelabuhan, baik dengan sea glider maupun pesawat amfibi kecil, mulai terlihat sangat menarik. Banyaknya desain baru yang kita lihat, mulai dari AG-600 Tiongkok yang besar hingga pesawat pemadam kebakaran Kanada dan skimmer listrik, menunjukkan bahwa kita belum selesai dengan gagasan ini. Kita tidak akan kembali ke era Clipper, itu tidak mungkin. Tapi kita juga belum benar-benar siap untuk meninggalkan operasi di air. Terima kasih sudah menonton.